Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi. Saudara, saya mengucap syukur kita bisa bertemu dalam acara live streaming buat hari ini, saudara ya. Live streaming sehingga kita terus bersama-sama nama Tuhan ditinggikan. Amin. Ya. Saudara, Yesus selalu menyertai kita. Amin. Saudara, saya mengucap syukur bahwa Anda masih tetap setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan buat malam hari ini. Saudara, saya mengucap syukur bahwa hari pertama kita menceritakan tentang penderitaan Tuhan Yesus waktu di kayu salib, saudara ya. Waktu di kayu salib, Yesus menebus Anda dan menebus saya di kayu salib. Amin. Ya. Seharusnya kitalah digantungkan di kayu salib, tapi karena Yesus ingin mengambil alih dosa kita, akhirnya dialah yang menjadi korban penghapusan dosa buat Anda dan saya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang murid Tuhan Yesus yang sangat ketakutan, sehingga Maria datang pagi-pagi benar ke kuburan Tuhan Yesus karena dia takut dengan orang Yahudi. Yesus dianggap penyesat bagi orang-orang Yahudi, menyampaikan ajaran-ajaran palsu menurut orang-orang Yahudi zaman dahulu ya. Dan Yesus tidak dipercaya Mesias bahkan sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Padahal sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, Yesus mati untuk menggenapi hukum Taurat dan untuk menebus Anda. Kita kemarin sudah mempelajari bahwa batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus sebesar 2 ton ya. Seberat 2 ton ya. Lalu nggak mungkin Tuhan Yesus menggulingkan batu itu. Ada orang berbicara bahwa Yesus itu hanya dongeng saja. Ada orang berbicara bahwa Yesus itu dicuri. Tetapi saya berkata bahwa kepada saudara, Yesus itu tidak dicuri. Bagaimana mungkin Yesus itu dicuri, sedangkan batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus itu diperkirakan 2 ton besarnya. Beratnya 2 ton. Dan juga ada penjaga-penjaga Romawi yang ditugaskan oleh Pilatus. Lebih dari belasan orang yang ada di situ. Lebih dari puluhan orang, ya, tentunya. Dan mereka bergantian menjaga selama 3 hari pas saat kebangkitan Tuhan Yesus. Karena menurut orang Yahudi takut ada pencurian saat itu. Dan murid Tuhan Yesus gak mungkin berani mencuri jenazah Tuhan Yesus karena mereka takut dengan orang Yahudi. Saudara, kita sudah kupas tentang hal itu. Lalu kita akan kupas beberapa hal di dalam Alkitab. Dengan tema kita saat ini adalah janji Allah setelah dibangkitkan. Janji Allah. Kenapa Allah harus dibangkitkan? Tujuan Allah itu bangkit apa? Apa janji Allah kepada kita setelah dia bangkit dari kuburnya? Berbeda dengan Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dengan kain kapan yang masih terikat utuh. Lalu dia berjalan keluar dan bangkit, dan kain kapan itu dibuka oleh saudara-saudaranya dan Lazarus itu bangkit. Sedangkan Tuhan Yesus, kain kafannya sudah terlepas dari jasadnya. Lalu kain kafan itu anehnya seperti ini, saudara. Anehnya tidak ada sobek. Dan lipatannya itu dibuka dengan sebagus-bagusnya. Bahkan kain yang menutupi wajahnya itu dilipat. Terlipat, bukan dilipat, terlipat waktu Yesus bangkit. Saudara, saya mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin hari-hari ini di tengah situasi saat ini, saudara, Anda yang biasanya pergi jalan-jalan, tamasya, pergi kemana, liburan, ke mall, ditutup. Salon cantikan yang biasanya Anda salon juga ada beberapa yang sudah ditutup. Begitu juga
biasanya kita rame-rame kumpul, saat ini tidak bisa, tetapi inilah kesempatan kita dibuat Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Dan kita akan melihat janji-janji Allah ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa janji Allah? Ketika anaknya yang tunggal itu dibangkitkan oleh Allah. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah anak tunggal Allah. Itu terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah itu bersama-sama dengan firman. Mulai dari Kejadian ayat 1 mengatakan mereka bersama-sama. Pada mulanya Allah. Allah itu berfirman. Siapa firman itu? Yesus. Dan roh Allah melayang-layang. Artinya Allah, Yesus firman, dan roh Allah itu adalah Allah. Satu hakikat Allah, tapi berbeda fungsi. Itu kita sudah pelajari di bab kemarin. Sekarang kita mempelajari janji-janji Allah. Saudara, kita buka di dalam Alkitab, kita dulu menggali tentang kain kafan Tuhan, ya. Bahwa Yesus bangkit dalam kemustahilan. Menurut manusia enggak mungkin Yesus bangkit. Mustahil Yesus bangkit. Tetapi Yesus kita bangkit di saat manusia mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara, Yohanes 20 ayat 7 sampai 9. Kemarin kita membahas Yohanes 20 ayat 1 sampai 2. Kita kupas di dalam Yohanes 20 sampai sekarang masuk kepada 20 ayat 7 sampai 9. Saudara, dikatakan seperti ini. Yohanes 20 ayat 7 sampai 9, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ya. 20 ayat 8 mengatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. 20 ayat 9 mengatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara, ada murid Tuhan Yesus di ayat 3 mengatakan, dia berlomba ke kuburan Tuhan Yesus, lalu melihat kuburan Tuhan Yesus, tidak masuk ke dalamnya. Dia melihat kain kafan sudah tergeletak di tanah, lalu mereka mengatakan bahwa Allah, kita diambil. Yesus, Rabi, itu diambil, dicuri. Tetapi Petrus tidak. Dia berlari di belakang yang lain, lalu dia masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus dan dia melihat secara teliti. Di ayat ke-7 dikatakan bahwa kain peluh, ya, itu berbeda letaknya dengan kain kafan. Ya. Kain peluh itu digulung atau dikatakan dilipat. Pada zaman Yahudi, saudara, ya, kalau kain itu dilipat itu mempunyai makna. Kalau seorang tuan lagi makan saat itu, kalau mereka sudah selesai makan, artinya dikasih sarbet. Ketika dikasih sarbet, dikasih untuk kain untuk membasuh tangan saat itu, lap tangan saat itu. Kalau tuannya melempar ke meja lalu tidak dalam kondisi lipat, artinya tuannya sudah selesai makan. Tetapi kalau tuannya masih melipat dengan baik lap tangan tersebut, lalu diletakkan di atas meja dalam kondisi rapi, walaupun ada makanan yang sudah dimakan, artinya tuannya itu bakal makan kembali. Jangan ada satupun para pelayan yang menyentuh makanan itu. Lalu ketika dilihat oleh Petrus saat itu, dia kaget. Berarti betul Yesus bangkit.
Yesus tidak dicuri karena dia periksa kain kapan juga tidak dalam kondisi rusak, saudara. Secara historis, Yesus itu tidak dicuri karena kain kapan itu tidak rusak. Kalau dicuri, saudara, kain kapan itu akan dibawa bersama dengan Yesus. Pertama, kalau memang dicuri, lalu kain kapan itu ada, itu tidak mungkin. Pasti kain kapannya mengalami namanya rusak atau digunting atau ya pokoknya, kalaupun Yesus bangkit masih pingsan dikatakan, dia pasti akan memaksa untuk keluar karena dia diikat bagaikan kepompong, diikat seperti simpul-simpul di kepalanya, di badannya, semua disimpul, bahkan ditali kencang, ya, ditali jenazahnya, jasadnya Tuhan, diikat mati, saudara. Pasti orang yang hidup juga sulit untuk keluar dari ikatan itu. Jadi Yesus nggak mungkin dicuri. Tapi kain kapan itu ketika terbuka, walaupun dia jatuh di tanah saat itu, ya, dia masih dalam kondisi rapi, tidak ada rusak, simpulnya tidak rusak. Itu membuktikan bahwa Yesus kita itu tidak dicuri. Ada orang mengatakan bahwa Yesus itu dicuri, tapi tidak. Ini membuktikan bahwa Allah kita itu nyata. Batu yang kemarin kita sudah gali, batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus adalah 2000 kilo. Beratnya 2 ton. Tidak mungkin Yesus menggulingkannya. Tetapi Allah mengutus malaikat untuk menggeser atau menggulingkan batu kuburan Tuhan Yesus. Jadi jangan percaya kata orang. Cerita Yesus bangkit bukan dongeng. Tapi cerita Yesus bangkit adalah sebuah kenyataan yang harus kita percaya. Ya. Dengan simpul-simpul yang mati, Tuhan Yesus membuka. Dia keluar dari situ dengan bantuan malaikat daripada Allah. Dia bangkit, saudara. Ya. Dia bangkit dari dunia orang mati. Dan dia membuktikan dia adalah Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa akhirnya para muridnya percaya dengan hal-hal yang terjadi di dalam kubur itu. Apa yang diceritakan oleh Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena dan Yohana saat ke kuburan itu ternyata benar. Bahwa Yesus bangkit. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para perempuan itu akhirnya diceritakan kepada mereka. Dan akhirnya Petrus percaya bahwa Yesus bangkit. Kita harus sama prinsipnya seperti Petrus. Bahwa akhirnya kita harus percaya bahwa Yesus itu bangkit. Secara histori, secara sejarah membuktikan Yesus bangkit. Bukan karena dongeng. Kain kafannya tidak ada yang sobek. Bahkan peluh yang menutupi wajahnya itu dilipat dengan baik, ditaruh di atas, digulung dengan benar. Saudara, kalau dicuri semua pasti berantakan, saudara. Pasti ada kerusakan, tapi tidak. Luar biasa Tuhan kita. Saudara, tentu suatu perjalanan Yesus sebelum Yesus bangkit masih bersama dengan Tuhan Yesus, para murid itu memikirkan sebuah kerajaan. Entah itu kerajaan di surga nantinya. Dia berkata bahwa ada ibu dari murid Tuhan Yesus, ya. Di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 21 mengatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Akhirnya terjadi sebuah keributan, ingin merebut kekuasaan, ingin mendampingi Tuhan Yesus di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Artinya pengawal utamanya Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, aku tidak berhak memberikan itu kepadamu. Yang bisa berhak nantinya adalah Allah. Apakah engkau nantinya duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku?
Allah yang menentukannya. Tapi kalau engkau ingin duduk di sebelah kananku, engkau mau duduk di sebelah kiriku, menjadi panglima, menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah, hendaklah engkau yang terbesar di antaranya, hendaklah engkau melayani. Ya, yang terbesar di antara hendaklah engkau melayani. Luar biasa, saudara. Ya, ya puji Tuhan, saudara. Nah, itu Alkitab mengatakan seperti itu. Saudara, mengapa Yesus harus dibangkitkan? Nah, ini yang paling penting, saudara. Mengapa Yesus harus dibangkitkan? Ya, Yesus itu bangkit menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, ya, yang tidak pernah ingkar janji, dan Dia memberikan nilai hidup yang baru bagi Anda dan saya. Ya. Pertanyaan, janji seperti apakah yang Tuhan janjikan kepada kita? Nah, ini yang ya, janji Tuhan kepada kita pas Dia mau dibangkitkan apa sih? Ya. Ada janji Tuhan buat kita. Janji Allah, Yesus dibangkitkan itu punya tujuan. Bukan hanya menunjukkan bahwa Dia itu Tuhan, bukan hanya itu saja. Tetapi ada janjinya buat Anda, bahwa Yesus itu dibangkitkan. Selama 1 bulan ini mencapai kenaikan Yesus Kristus, kita akan memperkuat iman kita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena setelah kita mengetahui identitas Yesus, kita tidak percaya lagi dengan omongan-omongan yang di luar, atau perkataan-perkataan bahwa Yesus itu dicuri, Yesus itu hanya pingsan saja, dan segala macam. Saya sebagai hamba Tuhan memperkuat iman saudara bahwa Yesus itu tidak dicuri. Dan kita sudah membahasnya di atas. Selanjutnya kita akan melihat bahwa janji apakah yang Tuhan janjikan ketika Yesus dibangkit. Yang pertama, Yesus bangkit bertujuan untuk mengalahkan musuh. Siapa musuh daripada Allah yang ingin menyamai kedudukan Allah? Siapa musuhnya? Iblis, Lucifer, dengan yang lain-lain rekan-rekannya. Iblis, ya, yang menggoda manusia, yang ingin menghancurkan manusia. Kenapa dia ingin menghancurkan manusia? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan paling tinggi, makhluk ciptaan Tuhan yang paling luar biasa, makhluk ciptaan Tuhan yang melebihi dari makhluk-makhluk yang lain, termasuk iblis. Kita bisa mengalahkan iblis dengan kuasa daripada Tuhan, karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Maka yang paling diserang sama iblis adalah manusia. Itu yang paling disukai oleh iblis untuk dia serang. Tapi Allah ingin menghancurkan musuh kita, yaitu iblis. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa sudah makan buah terlarang, dan manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia perlu penolong. Manusia perlu ditolong dari segala dosanya. Dan Allah hadir berinkarnasi menjadi manusia, menjadi firman Allah, yaitu Yesus. Dan firman itu bersama dengan kita, yaitu Yesus. Dan sudah digenapi bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium bahasa teologianya, saudara, sudah digenapi bahwa menang, anak Allah menang, Yesus menang, keturunan Hawa, keturunan Adam, dari orang Yahudi yang taat agamanya, yang bisa dicontoh seorang ibu, lahirlah anak roh Allah, ya. Lahirlah anak, ya, dari kandungan Maria, dan itu adalah roh Allah, Allah sendiri. Dan namailah dia Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan nubuat tentang lahirnya seorang raja itu sudah terjadi di dalam Kejadian 3 ayat 15. Walaupun Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dengan kedaulatannya, seakan-akan Allah itu kejam, tetapi tidak. Tapi Allah itu kasih, dia membuktikannya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah berjanji bahwa ada keturunan dari Adam dan Hawa yang akan menginjak ular. Ular di saat itu adalah lambang daripada iblis, diinjak ular. Ya. Kepala ular akan diinjak. Waktu di Taman Getsemani kita tahu bahwa kalau kita sering menonton The Passion of the Christ, ada seekor ular waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia masuk kepada ditangkap saat itu. Sebelum ditangkap dia berdoa, bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendakmu. Lalu iblis menggoda dia dengan berbagai macam cara, tapi dia menang. Dia membuktikan dan dia siap untuk memikul semua dosa kita. Lalu dia injak kepala ular, saudara. Itu membuktikan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu tergenapi, saudara. Bahkan akhirnya dari Kejadian 3 ayat 15 itu, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, memberikan kepada Anda kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita menang dari iblis, saudara. Itu janjinya yang pertama. Yang kedua, apa janji Allah buat kita setelah dia bangkit? Hutang dosa. Kita berhutang kepada iblis. Kita tidak bisa tebus. Karena kita ini adalah manusia berdosa. Yang diminta iblis adalah manusia yang tidak berdosa, yang rela memikul dosa-dosa kita. Nah akhirnya kita, karena kita tidak bisa membayar dosa kita kepada iblis, maka Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia yang suci, dia yang tidak berdosa. Dosa kita ditimpakan kepada dia. Akhirnya dia dirajam karena dosa kita. Akhirnya kita dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah yang ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus itu membebaskan kita dari maut. Itu Alkitab mengatakan. Yang ketiga janji Allah buat kita adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi pola hidup di dalam gereja-gereja saat ini. Makanya setiap orang yang percaya kepada Allah, di dalam Markus 16 ayat 17, orang yang percaya kepada Allah harus dibaptis. Kalau tidak dibaptis, dia akan dihukum. Jadi orang percaya harus dibaptis. Ya. Ketika dia sudah mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, usahakan diri Anda dibaptis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di dalam Roma 6 ayat 4 sampai 6 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama yang kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah ini permintaan Tuhan, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita sudah dibangkitkan, kita sudah dibaptis. Dosa kita itu sudah dikuburkan. Ya, tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Dosa kita, kekuatan dosa di dalam diri kita itu hilang. Tapi kita diminta oleh Tuhan, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang sudah lahir baru, ya, tetaplah lahir baru. Hendaklah manusia lama itu kita tinggalkan, kita masuk kepada manusia baru. Orang yang kembali kepada manusia lama berarti dia berontak kepada Tuhan. Saya berkata kepada saudara, hari-hari ini Tuhan meminta kita untuk bertobat, meninggalkan manusia lama, betul-betul meninggalkan. Ada istiadat kita yang lama, pikiran-pikiran kita yang lama, kita tinggalkan.
cara hidup kita yang lama. Jangan lagi masuk ke dalam cara hidup yang lama. Berarti Anda belum percaya kepada Tuhan. Kalau Anda masih hidup yang lama, Anda belum dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Orang yang sudah dibaptis dan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, baptis atau sudah dianggap sudah disucikan, dikuduskan. Jangan sampai Anda kembali lagi kepada manusia lama. Anda harus kembali kepada manusia Tuhan. Menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Roma 1 mengatakan, dan menurut roh kekudusan, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia menang mengatasi maut. Saudara, pada intinya bahwa mengapa kebangkitan Kristus itu sangat penting? Pertama, seperti adanya kebangkitan Tuhan Yesus, dia juga mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati, seperti Lazarus dibangkitkan, ya. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus pun, seperti Paulus, membangkitkan ada orang. Dia bisa menang, ya. Menang dari kubur, menang dari maut. Bahkan dia mengatakan di dalam Alkitab 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita tahu bahwa iblis penguasa daripada neraka, saudara. Kita tahu juga bahwa Yesus yang akan menentukan kita masuk neraka atau masuk surga. Tetapi Yesus membawa kita masuk ke surga. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya Kristen KTP, tapi dia sungguh-sungguh. Terbukti dari buahnya, terbukti daripada kasihnya. Karena dia tahu bahwa kehidupan ini, apapun yang dimilikinya tidak akan dibawa, tetapi dia mau memperjuangkan kasih Kristus dalam hidupnya. Mari bersama-sama, saudara. Sebelum saya berdoa, buat saudara-saudara pemirsa yang sudah menonton saat ini, saya mau berdoa buat saudara-saudara, mulai dari kakak Elita, Jessica yang sudah berdoa, yang sudah menonton. Salam. Kami berdoa juga buat Eli Putra, Pak Rudi Aloy, Bu Kusmi, Hana Novelia yang sudah menonton, Mami yang ada di Medan, dan juga Ibu Desiana Palencau dan Kak Rosalinda Berutarigan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemirsa yang sudah menonton saat ini. Dan juga hamba berdoa buat Ibu Ana yang sudah menonton juga. Kiranya Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka masuk dalam perlindungan Tuhan dan tidak terjangkit coronavirus dalam nama Tuhan Yesus. Dan hambamu juga berdoa buat Hizkia Desi saat ini yang juga menonton dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya perlindungan Tuhan nyata buat mereka. Tesalonika juga yang menonton dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam lindungan Tuhan. Buat istriku di rumah saat ini juga Tuhan, kami berdoa kiranya masuk dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya melalui siaran ini Tuhan, semua jemaatmu dapat
dikuatkan bahwa Yesus itu bukan curi atau bukan hanya pingsan, tetapi dia bangkit. Dia buktikan secara logika, secara penelitian. Dia buktikan bahwa dia bukan bohong. Allah itu bukan bohong, dia tidak nyata bangkit atau apapun. Saya percaya saudara malam hari ini, semua pemirsa yang sudah tadi saya sebutkan namanya masuk menjadi kekuatan bagi kami. Saya menghimbau saudara setiap hari untuk mendengarkan live streaming tentang makna Paskah. Kita akan membahas tentang